Episode terbaru channel Zona Chelsea Indonesia hari ini akan membahas kabar-kabar menarik untuk teman-teman fans Chelsea sekalian. Mulai dari rumor The Blues yang ingin datangkan bek berpengalaman ini secara free transfer, lalu update terbaru seputar Julian Alvarez. Tak ketinggalan, Zona Chelsea Indonesia juga akan membahas review singkat kemenangan The Blues melawan The Eagles. Seperti apakah ulasan selengkapnya? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Menurut website Count Offside, bek veteran Premier League yang saat ini sedang memperkuat Manchester United, Harry Maguire, dikabarkan masuk ke dalam daftar belanja Chelsea untuk di bursa transfer musim panas. Bek yang berusia 32 tahun ini sedang menjalani masa-masa terakhir dari kontraknya bersama The Red Devils dan belum ada tanda-tanda apakah ia akan memperpanjang masa baktinya di klub merah asal Manchester atau tidak. Jika Harry Maguire tersedia secara free agent, maka bisa dipastikan akan banyak klub yang saling berebutan untuk mendatangkannya. Klub-klub papan tengah di Premier League seperti West Ham dan Everton tentu saja akan sangat welcome untuk menggunakan jasa Harry Maguire. Lalu jika seandainya Harry Maguire memutuskan untuk bermain di luar Inggris, klub seperti AS Roma dan AC Milan juga sudah pasti akan bersedia untuk menampungnya. Selain klub yang sudah disebutkan, klub asal London Chelsea juga tentu saja tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Mengapa bisa demikian? Karena skuad Chelsea saat ini sedang membutuhkan sosok leader guna memperkuat skuad mereka, dan Harry Maguire diharapkan bisa menjalankan peran tersebut seperti halnya yang dilakukan oleh Thiago Silva beberapa musim lalu. Merekrut bek senior juga pernah dilakukan oleh Bluco Management pada bursa transfer musim panas tahun 2024 lalu. Kala itu The Blues mendatangkan Tosin Adarabioyo secara bebas transfer karena kontraknya sudah habis bersama Fulham. Kebijakan Chelsea di era baru ini yang lebih fokus untuk mendatangkan pemain-pemain muda masih akan terus dilakukan oleh manajemen. Namun tentunya mereka juga tidak akan mengesampingkan untuk mendatangkan pemain-pemain senior dengan catatan pemain tersebut harus menerima untuk menyesuaikan struktur gaji yang sudah mereka miliki. Zona Chelsea Indonesia sangat setuju sekali jika seandainya Chelsea merekrut Harry Maguire secara gratis di musim panas nanti. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah kalian setuju jika Chelsea mendatangkan Harry Maguire? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai Julian Alvarez. Rumor tentang kemana berlabuhnya pemain andalan Atletico Madrid dan timnas Argentina Julian Alvarez seiring berjalannya waktu semakin hari semakin memanas. Setelah beberapa hari yang lalu, Chelsea dikabarkan sangat berminat untuk mendatangkannya meskipun akan menelan biaya sekitar 100 juta euro. Baru-baru ini, ketertarikan tersebut seolah semakin dekat ke tahap yang lebih serius karena pihak Chelsea dikabarkan telah menghubungi pihak ketiga untuk menjembatani atau menjadi perantara kepada pihak Julian Alvarez mengenai ketersediaan striker itu, apakah Julian Alvarez mau bergabung ke London Biru atau tidak. Julian Alvarez sendiri saat ini masih fokus untuk membela Los Rojiblancos, membawa tim tersebut lolos ke fase selanjutnya di Liga Champions. Lalu target Alvarez lainnya adalah membawa Atletico Madrid finish setinggi mungkin di Liga Spanyol. Untuk urusan berpindah klub,
Julian Alvarez akan sepenuhnya menyerahkan urusan tersebut kepada sang agen. Peluang Chelsea sendiri untuk mendapatkan tanda tangan Julian Alvarez bisa dibilang masih cukup tertinggal dari para pesaingnya, yang dikabarkan hari ini semakin bertambah dengan kehadiran rival sesama kota Chelsea, Arsenal, yang juga ikut berminat untuk menggunakan jasanya di musim depan. Klub yang terdepan sudah pasti adalah Barcelona, karena klub ini merupakan klub raksasa yang memiliki sejarah panjang, namun aspek finansial akan menjadi kendala terbesar untuk Blaugrana. Apakah mereka mampu membayar biaya transfer dari Julian Alvarez yang diperkirakan sebesar 100 juta euro? Sementara untuk Arsenal, jika Barcelona gagal mendapatkan Julian Alvarez, maka The Gunners akan bersiap untuk masuk ke dalam perburuan. Secara finansial, Arsenal tentu saja memiliki dana yang sangat cukup untuk bisa menebus Julian Alvarez dari Atletico. Dan untuk sementara ini, secara logika, memilih Arsenal adalah langkah yang masuk akal karena tim asuhan Mikel Arteta itu jauh lebih stabil dari sisi peringkat dan gaya permainan, sehingga besar kemungkinan bahwa pemain timnas Argentina itu akan lebih condong untuk hengkang ke London Merah daripada ke London Biru. Lalu untuk Chelsea, The Blues harus memposisikan diri untuk selalu standby dalam melihat transfer Julian Alvarez dan sebisa mungkin untuk menikung dua klub yang sudah disebutkan tadi dengan cara yang pintar. Chelsea bisa saja memanfaatkan Enzo Fernandez yang notabene rekan kompatriot dari Julian Alvarez di timnas Argentina untuk bisa merayu sang pemain agar bisa memilih London Biru sebagai klub selanjutnya. Namun sebelum masuk ke tahap itu, Chelsea sendiri harus bekerja keras mulai dari sekarang untuk memastikan diri lolos ke Liga Champions di musim depan, karena jika tidak bermain di UCL, maka bisa dipastikan Julian Alvarez tak akan mau bergabung bersama Chelsea. Bagaimana menurut kalian Blues? Seberapa yakin kalian Julian Alvarez akan lebih memilih Chelsea di bursa transfer musim panas nanti? Jangan lupa tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir sekaligus menu utama pada episode ini, yaitu review kemenangan Chelsea saat melawan Crystal Palace. The Blues berhasil kalahkan The Eagles dengan skor 3-1 di depan publik Selhurst Park. Kemenangan ini menjadi kemenangan ketiga secara beruntun untuk Liam Ross Senior dan menjadi dua kemenangan beruntun yang pertama lagi setelah terakhir kali Chelsea lakukan pada bulan November tahun lalu saat berjumpa Wolverhampton Wanderers dan Burnley. Meraih kemenangan di rumah Crystal Palace bukanlah tugas yang mudah, namun pasukan The Blues berhasil menuntaskan tugas tersebut dengan baik. Tambahan 3 poin ini akan menjadi tambahan poin yang sangat berharga karena Chelsea berhasil merangkak dari posisi 8 menjadi posisi 5 klasmen dan hanya selisih 1 poin dengan peringkat 4 Manchester United, lalu selisih 9 poin dengan peringkat ketiga dan peringkat kedua, yaitu Aston Villa dan Manchester City. Liam Ross Senior berhasil menerapkan game plan baru pada laga ini. Liam Ross Senior masih tetap dengan menggunakan formasi 4-2-3-1, akan tetapi yang membedakan adalah posisi 4 back tersebut tidak berubah menjadi inverted midfield yang biasa diterapkan oleh Enzo Maresca dengan sistem andalannya, yaitu 3-2-4-1. Pada laga tadi malam, Liam Ross Senior menginstruksikan kepada dua wingback-nya untuk tetap melakukan tugasnya, yaitu selalu menyisir posisi kanan dan posisi kiri. Lalu tugas double pivot tetap menjalankan seperti double pivot pada umumnya, yaitu sebagai penghubung antara lini belakang dan lini depan. Yang juga menarik dan menjadi kejutan pada laga tadi malam adalah
tidak ada nama Cole Palmer, baik itu di starting line up maupun di bangku cadangan Chelsea. Kendati demikian, The Blues tetap bermain secara kolektif dan taktik Liam Ross Senior terbukti sangat efektif pada laga ini. 3 gol berhasil dicetak oleh Estevao Willian lewat gol soloran dari tengah lapangan. Lalu gol kedua berkat skill individu Joao Pedro yang memanfaatkan umpan cantik dari Estevao. Dan gol terakhir Chelsea dicetak oleh Enzo Fernandez melalui titik putih atau penalti. Meskipun Chelsea berhasil mencetak 3 gol, namun sangat disayangkan gawang dari Robert Sanchez harus dijebol oleh Chris Richards 3 menit menjelang pertandingan usai. Dengan hasil kemenangan ini, tentu akan menjadi booster berharga untuk tandang ke markas Napoli pada ajang penentuan di Liga Champions. Apakah The Blues berhasil menang dan lolos ke babak 16 besar tanpa melalui jalur playoff, atau justru sebaliknya, Chelsea menelan kekalahan dan harus rela untuk melewati babak playoff terlebih dahulu demi bisa lolos ke babak 16 besar. Misteri tentang kemana hilangnya Cole Palmer sepertinya sudah mulai terungkap. Sang ikon Chelsea itu ternyata mendapat cedera minor sesaat sebelum berangkat ke Stadion Crystal Palace. Semoga cederanya tidak terlalu berpengaruh dan ia bisa kembali bermain untuk Chelsea pada laga tengah pekan nanti. Bagaimana menurut kalian Blues? Siapakah man of the match yang layak pada pertandingan Chelsea melawan Crystal Palace? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.